Dia masih terus mencoba mencari alasan-alasan di luar dirinya. Lalu kemudian kami ngobrol, yang ujung-ujungnya adalah dia sadar bahwa penentu semuanya itu ada di dalam dirinya. Oke, lalu kami ngobrol dan topik obrolan yang saya sampaikan kepada dia adalah tentang niat bugar cukup. Itu cukup panjang rekan-rekan. Dia berusaha memahami apa itu bugar cukup. Karena apa? Dia masih ada di dalam pikirannya yang terbawa oleh kemarahan yang baru saja dia ceritakan itu. Salam bugar cukup rekan-rekan. Apa kabar? Semoga rekan-rekan semua bugar cukup ya hari ini. Rekan-rekan, saya baru saja mendapat cerita dari kawan yang kategorinya pemarah. Ya, dia menceritakan penyesalannya, kekecewaannya. Kenapa bisa begitu? Ternyata pada saat dia marah-marah itu, dia katakan seperti keran yang tidak bisa ditutup. Jadi terus. Lalu kemudian dia bercerita ketika dia menyesal dan merasa salah itu, yang terkena adalah dia jadi capek. Selain itu, pasangannya, anak-anaknya itu juga ikut terbawa, loyo. Ini rekan-rekan yang diceritakan, dan waktu dia bercerita kepada saya terlihat sekali masih murung. Lalu saya tanya, terus kamu rencananya bagaimana? Aku tanya begitu. Lalu dia jawab, ya saya sebenarnya masih bingung sih. Menurut kamu bagaimana? Dia balik bertanya kepada saya. Gimana ya? Kamu sebenarnya kalau sekarang jujur mau mengaku dan mengulangi sambil seperti melihat lagi kejadian itu, ada atau tidak hal yang sebenarnya kamu bisa rem di situ? Dia berhenti sejenak. Ada, jawabnya. Nah, itu bentuknya ada di dalam diri kamu atau di luar diri kamu? Ya, ini sih ya. Kadang-kadang pasanganku itu nyebelin banget dan anak-anak juga begitu. Nah, ini dia. Dia masih terus mencoba mencari alasan-alasan di luar dirinya. Lalu kemudian kami ngobrol, yang ujung-ujungnya adalah dia sadar bahwa penentu semuanya itu ada di dalam dirinya. Oke, lalu kami ngobrol dan topik obrolan yang saya sampaikan kepada dia adalah tentang niat bugar cukup. Itu cukup panjang rekan-rekan. Dia berusaha memahami apa itu bugar cukup. Karena apa? Dia masih ada di dalam pikirannya yang terbawa oleh kemarahan yang baru saja dia ceritakan itu. Rekan-rekan, memang orang itu punya dua dimensi sebenarnya sederhananya. Ada jiwa, ada badan. Ada jasmani, ada rohani. Ini yang standar ya, yang sederhana sekali. Nah, dua hal ini wajib kompak, padu padan. Kalau jiwanya bermasalah, badannya akan bermasalah. Bahkan ilmu psikologi sudah meneliti itu yang disebut dengan psikosomatis. Sakitnya karena apa? Sakitnya badan karena jiwanya yang sakit. Oke. Dan itu tidak perlu yang serius-serius banget. Misalnya saja seperti yang kawan saya tadi alami, kemarahan. Itu bisa membuat badan jadi sakit. Lalu yang namanya kebugaran juga turun. Yang berikutnya lagi imunitas juga menurun. Lalu bisa datang kuman-kuman lah, hal-hal yang buruk. Nah itu kawan-kawan. Maka sebenarnya setiap orang sekaligus sudah dilengkapi. Ada jiwa, ada badan. Oke. Ada
rohani, ada jasmani. Dan dua hal ini itu perlu padu padan dan diupayakan terus-menerus. Bugar cukup yang kemarin kita diskusikan dan rekan-rekan masih akan saya ajak berdiskusi ini, dari berbagai pengalaman yang kami lihat justru menjadi semakin penting dan semakin mendesak sebenarnya. Maksud saya apa? Karena begitu banyak orang, lebih-lebih dengan media sosial ini, melakukan kemarahan-kemarahan yang benar-benar tidak jelas ditujukan kepada siapa. Yang penting dia blast dalam media sosial itu. Bayangkan sembarangan orang yang membaca, dia akan terkena juga. Karena apa? Satu orang marah, lingkungan di sekitarnya juga akan kena pengaruhnya. Ya. Ada orang menggebrak meja, kita yang ada di ruangan itu juga ikut berdebat-debat. Nah, itu dampak buruknya dari kemarahan. Nah, itu semua sebenarnya ketika dikelola, karena kemarahan itu adalah emosi kan kawan-kawan. Dan emosi itu sebagaimana rekan-rekan tahu itu netral sebenarnya. Tinggal bagaimana mengekspresikannya. Nah, bugar cukup, niat bugar cukup itu membantu kita untuk kita bisa tenang bersikap dalam keadaan apapun. Tetapi memang ini bukan seperti membalik tangan ya rekan-rekan. Ini butuh dilatih dan jujur saja saya mengaku saya sebagai praktisi soft skill pun terus menerus, dan ketika saya sedang membuat video ini sebenarnya ini sebuah bentuk self talk. Saya bicara dengan diri saya supaya saya juga mempertajam apa yang saya yakini, dan ini sudah berguna, ini sudah berdampak manfaat. Saya berharap ini juga rekan-rekan juga mengalami manfaatnya. Itu sebenarnya. Maka silahkan di chat kalau ada pengalaman-pengalaman menarik supaya proses belajar kita menjadi tambah menarik rekan-rekan. Lebih-lebih dalam kaitan dengan kemarahan tadi, mungkin ada yang rekan-rekan punya pengalaman bagaimana mengatasi kemarahan itu. Mari kita berbagi. Kalau kami lebih ke bagaimana mengatur dari niat bugar cukup. Sehingga saya sendiri pun terus terang saya kategorinya juga pemarah. Itu terus berusaha. Saya memakai cara benar-benar saya berpuasa bicara. Itu tidak serta-merta berhasil, tetapi paling tidak mengurangi risiko. Itu yang saya alami. Maka rekan-rekan, saya mengajak, ayo sama-sama kita belajar. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita diminta terus untuk bisa bugar cukup. Supaya apa? Supaya kita menjadi manfaat bagi orang lain. Oke? Tidak banyak yang mungkin akan berdampak kepada orang lain. Paling tidak orang lain merasa tenang karena kehadiran kita. Menarik kan? Ya. Jadi usahakan agar orang lain juga merasa bahwa kehadiran kita membawa manfaat. Nah, itu bentuk-bentuk positif daripada kemarahan, karena ini semua pun dihasilkan dari emosi yang dikelola dengan baik, rekan-rekan. Begitu rekan-rekan, silakan disimak lagi video ini. Siapa tahu ada yang memang cocok dan rekan-rekan sedang membutuhkan. Saya terbuka untuk chat di bawah. Silakan mari kita diskusi. Seperti tadi kalau rekan-rekan punya pengalaman bagaimana dengan kemarahan yang dielaborasi supaya menjadi energi positif, dan silahkan dibagikan supaya kita belajar bersama. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Kalau suka video ini silahkan di like. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum ayo subscribe supaya mendapatkan video-video yang menarik dan perlu dari kami. Terima kasih ya rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.